Saudara, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Apa kabar kita di malam hari ini? Biarlah perjumpaan dengan Tuhan bersama dengan seisi anggota keluarga senantiasa membawa sukacita dan kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Firman Tuhan di malam hari ini yang sudah kita baca, yang terambil dari Mazmur 40 ayat 10 hingga 8 dengan tema doa minta tolong kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus minta tolong kepada Tuhan? Bagaimana kita minta tolong kepada Tuhan? Dan apa yang kita alami setelah Tuhan menolong kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kata yang seringkali kita lupa di dalam relasi kita satu dengan yang lain. Yang pertama adalah minta tolong. Yang kedua adalah mohon maaf. Dan yang ketiga adalah terima kasih. 3 kata ini seringkali kita lupa menyampaikan kepada sesama kita atas setiap pertolongan yang diberikan atau atas setiap pemberian yang kita terima, atau juga atas kesalahan kita, sehingga dengan rendah hati kita mengatakan mohon maaf, atau kita lupa memperkatakan minta tolong. Tolong ya dibuat laporannya, tolong ya kerjakan ini, kerjakan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan di malam hari ini dengan pertanyaan, mengapa kita harus minta tolong kepada Tuhan? Karena kita tidak mampu untuk mengerjakan, untuk menghadapi berbagai-bagai dinamika kehidupan beriman ini. Kita senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Kita senantiasa memohon campur tangan Tuhan. Sebagaimana pemazmur dalam bacaan kita di malam hari ini. Mazmur 40 ini berisi 2 pokok. Yang pertama, nyanyian doa yang berisi ucapan syukur kepada Tuhan di dalam ayat 1 hingga ayat 9. Dan yang kedua merupakan nyanyian doa minta tolong kepada Tuhan ayat 10 hingga 18 yang merupakan bacaan malam hari ini. Pemazmur hendak menegaskan kepada kita sekalian bahwa sekalipun Tuhan memberkati umatnya karena mereka taat kepadanya, namun umat sungguh menyadari bahwa dia juga tetaplah orang berdosa yang berbeban berat, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memohon belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang berdosa yang sekaligus juga yang dibenarkan oleh Tuhan, yang selalu memohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari mana ucapan syukur mengalir? Tentu dari hati yang telah merasakan pertolongan Tuhan. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur yang benar? Kita belajar dari pemazmur, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu tidak sekedar menaikkan kata-kata syukur dan pujian, atau tidak dengan mempersembahkan korban-korban bakaran, melainkan dengan menundukkan diri dalam ketaatan kepada Tuhan.
ayat 7 hingga 9 sebelum masuk dalam bacaan kita. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah selalu kita bangun di dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman-Nya terus menuntun membimbing kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Firman-Nya mengarahkan kita untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Korban bakaran tidak berarti apa-apa kalau tidak disertai dengan hati yang tulus dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Korban yang paling berkenan pada Tuhan adalah persembahan diri kepada Tuhan. Sehingga rasa syukur pemazmur juga dinyatakan kepada Tuhan yang menyaksikan perbuatan Tuhan kepada umat-Nya. Di dalam ayat 10 dan ayat 11 tujuannya jelas Bapak Ibu Saudara, agar umat Tuhan dikuatkan dan ikut mensyukuri kasih setia-Nya. Pada bagian pertama Mazmur ini Bapak Ibu Saudara, sehingga dari pengalaman pernah ditolong Tuhan, pemazmur beroleh keyakinan bahwa Tuhan dapat diandalkan. Tuhanlah menjadi harapannya, Tuhanlah menjadi perisainya, Tuhanlah yang dapat menolongnya, melepaskan dari berbagai-bagai situasi kehidupan yang sangat berat yang dihadapi oleh pemazmur Daud. Oleh karena itu pada bagian kedua Mazmur ini, itu ayat 12 hingga 18, permohonan diungkapkan oleh pemazmur di mana pemazmur sedang mengalami masalah. Para musuhnya menginginkan kematiannya. Mereka mengepung dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Di dalam ayat 13, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur merasa tertekan. Pemazmur berada di dalam kesesakan. Tetapi pada saat yang sama ia percaya bahwa Tuhan sungguh peduli terhadap kehidupannya. Maka pemazmur memohon agar Tuhan jangan berlambat, tetapi segera menolong dirinya. Di dalam ayat 18, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Ia ingin agar para musuh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib atas dirinya, sehingga mereka mundur dengan teratur. Di dalam ayat 15 dan 16 bacaan kita, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya bagi kita, kira-kira kapan Raja Daud mengalami keadaan yang sangat genting, dalam kesesakannya, dalam tekanan yang ia alami, sehingga dia memohon dengan amat sangat agar Tuhan segera menolongnya dan tidak berlambat-lambat. Jika diamati perjalanan hidup Raja Daud, maka keadaan Daud yang paling cocok dengan permohonannya minta tolong kepada Tuhan yang sangat mendesak ialah ketika ia diburu, dalam tanda kutip, diburu oleh Raja Saul yang
bermaksud untuk membunuh dia. Hingga pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Daud benci dan dendam kepada Saul? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebab ketika dia mendapat kesempatan membunuh Raja Saul, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Apakah alasan Daud tidak mau membunuh Saul? Padahal kesempatan itu ada di depan matanya. Daud berkata bahwa ia tidak mau menyakiti dan apalagi ia membunuh Saul, karena ia menghormati Saul sebagai raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Ia akan merasa berdosa jika dia berbuat jahat kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapinya. Sehingga perenungan adalah jangan pernah menyakiti hamba-hamba Tuhan hingga membuat mereka menangis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini, perenungan yang mendalam mengajak kita untuk melihat bahwa ketika pemazmur memohon pertolongan yang sungguh-sungguh kepada Allah, Allah tidak pernah berdiam diri. Tetapi Allah senantiasa ada baginya, agar jangan menahan rahmatnya daripadanya dan menjaganya. Di dalam ayat 12 bacaan kita, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Pemazmur Daud memohon kepada Tuhan, sebab malapetaka mengepung dia. Banyak orang mencelakai dia, ingin membunuh dia yang tidak dapat dia hitung. Musuh-musuhnya termasuk Raja Saul yang hendak membunuhnya. Dia menghadapi situasi yang sangat berat. Banyak orang membencinya tanpa alasan. Banyak orang memarahinya tanpa alasan. Tetapi dia minta kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri di tengah-tengah dunia ini. Bahkan juga di dalam ayat 17, pemazmur Daud memohon agar Tuhan memberikan berkat kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan, dan mengatakan, tetap mengatakan, Tuhan itu besar. Doa yang diakhiri oleh pemazmur Daud mengatakan bahwa walaupun ia sengsara, ia miskin, ia tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan memperhatikan dia. Tuhan yang menolong dia, bahkan Tuhan yang akan segera hadir, tidak berlambat-lambat, tetapi segera pada kesempatan pertama Tuhan hadir dan menolong hambanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang boleh kita refleksikan? Bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara ketika ditolong Tuhan pada masa-masa yang sudah lewat, pada masa-masa yang berat, pada masa-masa yang sukar? Sudahkah kita datang untuk mensyukurinya, berterima kasih kepada Allah? Ataukah kita lupa berterima kasih kepada Allah, seperti 10 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, tetapi hanya 1 orang yang datang berterima kasih kepada Tuhan? Biarlah kita selalu mau datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam berbagai situasi hidup yang kita alami. Terlebih pada masa-masa yang berat, pada masa pandemi COVID ini, kita memohon pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada berhala-berhala, bukan kepada datuk-datuk, bukan kepada roh-roh orang kuat, tetapi kita minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Sehingga dengan iman kita mau katakan, pertolonganku adalah datang daripada Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Kristus.